Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di online ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri. Ya, hari ini kita akan bahas LKPD evolusi 5, yaitu tentang hukum Hardy Weinberg ya. Oke, sudah ada pembahasannya di GCR juga ya, di video gitu ya. Cuman memang lebih afdol kalau saya jelaskan dulu ya. Oke. Kita mulai hari ini, pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada yang minta diterima, ada yang bisa masuk sendiri gitu ya. Apa mungkin kalau akunnya bukan ID harus di-admit kali ya? Riri pakai akun ID nggak? Pakai ya? Oh, padahal pakai ya. Oke, sip. Oke, saya langsung aja saya share sebentar ya. Sebelum saya share, saya lupa. Sambil menunggu yang lain, saya mau hapus dulu. Ya. Ternyata saya belum menghapus. Aduh, lumayan juga ya ngapusin banyak banget. Oke. Oh ya, yang SNPTN udah beres semuanya daftar? Belum Ibu, kalau daftarnya belum dibuka 3 hari lagi. Oh, 3 hari lagi. Terus jurusannya masih bingung atau gimana? Lumayan bingung. Lumayan bingung. Kenapa lumayan bingung? Kenapa lumayan bingung? Ini Ibu ngapus-ngapusin dulu ya. Nanti kalau ngapus, kalian cuma baca aja ya, nggak ditulis. Lumayan bingung, bukannya udah mengincar sesuatu. Kan selama ini. Iya, itu. Yang IPS udah mantap ke sosum nih, pengkhianat ya. Yang sosum udah mulai latihan belum? UTBK dong, cari dong di internet banyak ya soal dengan apa sih namanya, dengan jawabannya ya. Oke, saya menghapus lumayan ya. Bentar ya. Duh, lupa tadi nggak dihapus dari tadi ya. Oke. Ya, oke, nanti saya share screen-nya. Nah, tapi capek ya. Kita lihat aja. Ya udahlah gitu ya, karena capek. Oke, saya share screen aja, udah ditulis nggak apa-apa, malahan saya nggak capek ya. Oke, saya tanyakan apakah ada satu orang yang sukarela untuk menulis atau menulis masing-masing? Tuh lagi, jangan tuh lah, beda lagi. Tuh lagi nggak apa-apa. Mau? Boleh. Oh boleh. Oke, boleh tuh lagi? Oke, sip. Terima kasih ya Tul ya. Boleh. Oke, sip. Ya. Oke, kita mulai. Saya share screen. Oke, kalau saya sudah share screen boleh off cam ya. Ya, boleh off cam ya, karena saya share screennya full screen ya. Jadi kalian boleh off cam. Lumayan ngirit-ngirit kuota. Oke. ya, oke. Ini Bapak masih masuk ya, oke. Ya, silakan kalian boleh off cam. Nanti kalau pas on cam kita foto-foto ya. Kita foto-foto pas on cam, oke ya. Kalian boleh off cam. Saya akan share screen. Ya, share screen. Ya, apakah terlihat di layar? Soalnya saya nggak lihat. Oke ya, ya boleh. Sudah saya tulis, sudah saya tulis, tinggal menghafalkan ya, tinggal dibaca gitu ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang hukum Hardy Weinberg ya. Hukum Hardy Weinberg itu, kalau syarat-syarat terjadinya hukum Hardy Weinberg, silakan kalian lihat sendiri di video yang saya share ya. Itu sudah lengkap yang video yang pertama ya. Terus sekarang saya akan membicarakan tentang penerapan hukum Hardy Weinberg
Ya, penerapan hukum Hardy-Weinberg. Oke. Mohon maaf yang ada yang audionya tolong di off-kan dulu. Off cam sama off audio ya. Oke, sip. Hukum Hardy-Weinberg ya menyatakan kalau gen normal ya, gen normal apapun itu kalau soalnya kemudian gen normal itu dia menggunakan huruf besar. Ya, jadi di sini kalau kita lagi ngomongin tentang kelainan albino, ada yang tahu nggak albino itu apa? Albino? Albino kelainan apa, nak? Kelebihan. Oh iya, yang warnanya putih ya. Oke, jadi dia apa sih namanya kulitnya putih kayak putih kertas gitu ya. Oke. Nah, kalau ada albino, albino itu kan bersifat resesif, artinya dia hurufnya kecil. Jadi kalau A kecil itu albino, kemudian A besar itu adalah normal. Jelas ya? Oke, jadi kalau A kecil adalah albino, A besar itu adalah normal. Nah, rumus hukum Hardy-Weinberg itu menyatakan gen normal dengan gen yang kelainan itu sama dengan 1. Jadi ini ya rumusnya ini ya ini rumusnya ya kok ini nggak bisa ya. Nah ini ya, ini rumusnya ya, A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Ya, ngerti ya? Oke. Nah, kalian ingat dengan persamaan kuadrat waktu matematika, di mana A besar ditambah A kecil dikuadratkan sama dengan 1. Berarti sama dengan A besar kuadrat ditambah 2A besar A kecil ditambah A kecil kuadrat sama dengan 1. Sampai sini ngerti nggak? Oke, kalau misalnya gini, kalau misalnya ada kelainan P besar itu yang normal, kemudian Q kecil itu yang kelainan sama dengan 1. Berarti nanti ini rumusnya jadi apa? Rumusnya jadi apa? P kuadrat plus 2 PQ plus R Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 1. Ngerti ya? Oke, sip. Nah, kalau kita balik ke albino, maka di albino ini ada A besar dengan ada A besar A kecil kan? Ya, dimana setiap ada A besar dia normal. Bedanya apa? Kalau A besar dia apa? Normalnya homozigot. Sedangkan A besar A kecil normalnya Heterozigot. Oke, normalnya heterozigot. Oke, heterozigot. Jelas? Jelas ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita langsung ke soal yang albino. Kita mulai dari nih, udah diisi semua ya. Coba saya hapus ya. Oke. Iya, malah di ini. Mana sih hapus? Nah. Ya. Oke. Boleh dibaca nomor 4 sama Riri? Diketahui persentase orang normal atau tidak albino dalam suatu populasi penduduk adalah 64%. Berarti frekuensi genotip A besar banding A besar A kecil berbanding A kecil dalam populasi tersebut adalah. Oke, sip. Riri di sini yang diketahui apa, Ri? Yang normal. Oke. Yang normal berapa? 64%. Oke, 64%. Oke ya, saya hapus dulu ya. Oke. Lupa harusnya tadi leave dulu baru. Oh, coba. Ya. Gak apa-apa deh. Kayaknya enakan leave dulu ya. Coba ya saya ini dulu. Oke ya, bentar. Biar nggak capek hapus, saya lupa ya. Kalau di Google Meet bisa ya, kita buka. Nah, harusnya dari tadi ya, nggak mikir. Oke, kita ke nomor 4. Yang diketahui adalah tadi apa? Yang normal. Oke, yang normal 64% ya. Yang normal 64%. Berarti kita bisa tahu yang albino berapa persen?
A kecil 100% dikurangi persen dikurangi 64%. berapa? 4%. Berapa? 36%. Iya, 36%. Oke, ngerti ya? 36%. Berarti kita bisa cari A kuadrat sama dengan 36% itu 0,3. Oke, berarti A-nya sama dengan akar 0,36. Berapa? 0,6. Pinter, 0,6. Kita masuk ke hukum Hardy-Weinberg. Oke, kita masuk ke hukum Hardy-Weinberg. Di mana boleh di sini ya. Oke, boleh di sini ya. Oke. A besar ditambah A kecil sama dengan 1, ya kan? Berarti A besar sama dengan 1 dikurangi A kecilnya berapa? 0,6. Nah, berarti A besarnya berapa? 0,4. Pinter. Oke. Berarti A kecilnya 0,6, A besarnya 0,4. Jelas? Nah, sekarang kita akan cari tadi ya, yang ditanyakan perbandingan ini. Kita cari ya. A besar itu sama dengan 0,4 kali 0,4. pinter. 0,4 kali 0,4 sama dengan 0,16. 0,16. Jelas? Nah, sekarang kita ke A besar, A kecil. Kalau hurufnya besar kecil, maka angka 2-nya bukan dikuadratkan, tetapi di depan. Ya, berarti ini 2 berapa? 2 A besar, A kecil sama dengan 2 kali 0,4 kali 0,6. Oke, 0,4 kali 0,6 sama dengan 0,48. pinter, 0,48. Sedangkan A kecil sama dengan 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36. Oke, sip. Ya, jadi ya berarti perbandingannya di sini A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan berapa? 0,16 banding 0,48 banding 0,36. Oke, sip ya, ngerti ya? Tul udah beres? Beres tuh? Aduh, masih catat. Oh iya, boleh. Yang lainnya boleh screenshot, boleh, mangga. Ya, oke ya. Sudah? Sudah ya? Sudah tuh? Sudah, Oke, Ibu. sip. Kalau gitu kita ke nomor, biar nggak lupa, kita ke nomor 3. Silakan Salman, nomor 3. Izin baca, Bu. Ya, sip. Enggak. Pada suatu daerah dengan 10.000 penduduk terdapat 4% warga yang albino. Maka perbandingan jumlah orang yang berkulit normal homozigot dan heterozigot secara berurutan adalah Oke, yang diketahui apa di sini, Salman? albino Ya, albinonya berapa? 4%. Oke, persen. Berarti bisa ditulis A kecil atau A kuadrat sama dengan 4%. 4% itu 0,0 pintar. Berarti A-nya akar dari 0,04 sama dengan 0,02. Oke. Berarti A besar ditambah A kecil sama dengan 1. A besar ditambah A kecilnya 0,2 sama dengan 1. Berarti A besarnya berapa? 1 dikurangi 0,2 berapa? Kurangi 0,2 sama dengan 0,8. Pintar, 0,8. Oke, kita masuk ke pertanyaan normal homozigot. Berarti Zigot A besar. A besar. Oke, sama dengan kalikan 0,8 kali 0,8 kali 0,8. sama dengan 0,8 sama dengan 0,64. Oke, 64 ya kan? 0,64 itu 64 per 100 kali jumlah penduduk berapa? 10.000. 10.000. Oke, main coret jadi hasilnya
6.400. 'Pinter. Oke. Heterozigot, apa heterozigot? A besar, A kecil. Sama kecil. dengan rumusnya berapa? 2. 2A besar. Oke, 2 kali 0,8 Oke. kali 0,2 Oke, berapa hasilnya? 0,32. 0,32. Berarti langsung 32 per 100 kali jumlah penduduk berapa? 10.000. Oke, berarti sama dengan berapa? 3.200. 3.200. Iya, ada begitu. Iya. Nah, berarti perbandingannya di sini berapa? 6.400 banding 3.200. Dibagi 3.200 berarti jawabannya 2 banding Berbanding 1. 1. Oke, ada hitungannya. Hukum persamaan kuadrat aja sih. Hukum Hardy-Weinberg gitu. Jadi ada matematikanya dasar. Evolusi. Ada hitungannya, menyenangkan sedikit sama genetika. Iya, bentar ya, ada kuning. Oke, jelas berarti nomor, iya nggak apa-apa. Ya, enggak. Nomor 3 berarti ngerti ya? Jawabannya 2 dibanding 1. 1. Oke, sip. Gampang. Oke, kita ke nomor 1. Siapa yang mau baca? Firman. Nomor 1 dibaca, Firman. Silakan Firman. Ya. Ya, Ibu. Ya. Pada populasi di kota X diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PCT Terus? PTC. Gen T bertanggung jawab terhadap dapat merasakan pahitnya kertas PTC, sedangkan gen 1 tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Berdasarkan data tersebut, frekuensi genotip T besar T kecil adalah Oke. Terima kasih Firman. Yang diketahui di sini adalah apa ini? 36%. Betul, yang tidak kan? Kalau tidak berarti hurufnya kecil atau besar? Ini Kecil. ya? Oke, Kecil. berarti kecil. Berarti langsung dong T kecil sama dengan 36% sama dengan 0,36. Berarti T kecilnya akar 0,36 sama dengan 0,6. 0,6. Pinter. Kita masuk T besar plus T kecil sama dengan 1, di mana T besar ditambah T kecilnya berapa? 0,6 sama dengan 1. Berarti T besarnya berapa? 1 kurangi 0,6. 0,4. Oke, 0,4. Pokoknya angkanya gampang ya, itu aja, ya kan? Nah, biologi mah hitung-hitungannya masih gampang ya. Beda sama matematika. Lagi matematika peminatan ya. Oke. Berarti yang ditanya adalah berdasarkan data tersebut frekuensi genotip yang T besar? Betul. Berarti rumusnya apa ini? 2 T Itu 2 T besar T kecil sama dengan 2 kali 0,4 4 kali 0,6. Berapa nak? 0,48. Pinter, 0,48. Oke. Berarti ini sama dengan berapa persen? 48. Iya, 48%. Berarti kalau cuma ditanya frekuensinya, berarti ini ya 0,48 sebenarnya ya, kalau frekuensi, atau bisa 48%. Tergantung ini pilihan ganda kan, ini soal sebenarnya soal pilihan ganda ya, cuman saya tidak menyebutkan pilihan gandanya. Oke, semisal ditanya nih yang T besar T besar. Misalnya ditanya T besar berarti 0,4 kali 0,4. iya, 0,4 kali 0,4 sama dengan 0,16. berarti berapa persen? 16%. Oke, 16%. Gampang ya? Gampang? Oke, sip. Masih yang mudah dulu, kita ke nomor 5.
Silakan dibaca, siapa yang mau? Nursifa ada? Nursifa ada? Oke, sip. Nursifa baca nomor 5. Pada suatu desa terdapat penduduk cacat mental NN sebesar 9%. Penduduk yang normal mempunyai genotip N besar, dan N besar, N kecil. Apabila populasi penduduk di desa tersebut sebesar 20 jiwa, maka jumlah penduduk bermental normal heterozigot sebanyak. Oke. Jadi yang diketahui di sini apa? 9%. Oke, 9% itu N kecil, N kecil. Jadi kalau udah diketahui ditulis ya biar nggak lupa. N kecil sama dengan 9% sama dengan 0,9 ya. 0,9 ya. Ya, 0,9. Bener ya? 9% 0,09 dong. Iya. Ibu jadi lupa sendiri 0,09. Berarti N-nya sama dengan akar 0,09. Sama dengan berapa? 0,3. Oke ya. Berarti N besar ditambah N kecil sama dengan 1. Berarti N besar sama dengan 1 dikurangi N kecilnya berapa? 0,3. Berarti berapa? 0,7. Iya, 0,7. Ketemu deh, tinggal tergantung soalnya. Soalnya yang ditanya apa? Normal heterozigot. Berarti N besar, N kecil sama dengan 2 kali N besar, N kecil. Langsung yuk, 2 kali 0,7 kali 0,3. Oke, berarti sama dengan 0,42. Pinter. Masukin aja. Berarti yang heterozigot adalah 42 per 100 kali jumlah penduduk berapa? 20. Ya, 20.000 jiwa. Coret sama dengan 42 kali 2 84. Iya. 84.100. Ya, ya, jadi 8.400 orang. Gampang ya? Gampang ya? Karena kita kerjakan bersama-sama. Masalahnya kalau ujian enggak. Oke, sudah ya. Oke, kita masuk ke golongan darah. Tuh, udah beres tuh? Udah Ibu. Oke, sip. Kita ke golongan darah, Ibu terangin dulu ya, golongan darah. Nah, sini golongan darah. Oke. Golongan darah ya. Golongan darah yang kita bicarakan di sini sistem ABO ya. Di sini gennya kan ada IA, itu kita lambangkan P kecil, kemudian IB kita lambangkan Q kecil, dan IO kita lambangkan R kecil. Oke. Nanti hukum Hardy-Weinberg menyatakan P plus Q plus R sama dengan 1. Nah ini ya. Mana sih? Nah ini P plus Q plus R sama dengan 1. Jelas? Oke, sip. Golongan darah ABO, masih ingatkah kalian? Ada golongan darah A, terus B, bentar. AB. Ya, AB dan O. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ya, golongan darah A itu ada 2 macam, ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Oke, yang homozigot gennya apa? Genotipnya apa? IA. Iya, IA. Kalau yang hetero? IA, IO. Pinter. Yang B juga sama homozigot? IB, Pinter. Kalau yang hetero? IB, IO. IO. Oke, yang AB? IA, IB. Oke, ya IB. Yang O? IO, IO. Pinter. Oke. Kita masukkan rumusnya ya. IA sama dengan P, IB sama dengan Q, IO sama dengan R. Oke. Berarti kalau IA rumusnya apa? P kuadrat. Pinter. P kuadrat. IA, IO? 2PR. 2PR. Oke. IB, Q kuadrat. Q kuadrat. IB, IO? 2QR. 2QR. IA, IB?
2 peki 2 peki. IO R kuadrat. R kuadrat. Sampai di sini ngerti? Oke, sip. Sekarang baca nomor 2. Siapa yang mau? Cung. Cung. Ngomong langsung ya, bukan Cung. Yuk, siapa? Siapa nih? Hah? Siapa? Hilma, Bu. Oke, yuk Hilma, silakan Mak. 100 siswa SMAN 1 Cililin diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 24 golongan darah A, 31 orang bergolongan darah B, 20 orang dan bergolongan darah AB, dan 25 orang bergolongan darah O. Berapakah frekuensi A 1 I, B dan O? Oke, sip. Thank you ya Hima ya. Oke, kita lihat yang dihafalkan ini deh. Golongan darah O-nya berapa? 25 sama 25 golongan orang. darah A-nya berapa? 24. Oke, kita ke bawah ya. Nah, kalau kita punya data seperti itu dan kita harus mencari IA, IB, IO, kita nyari P, Q, R. Maka yang paling mudah dicari yang mana dulu? O R kuadrat. Pinter. O kuadrat ya. O kuadrat, yang R kuadrat. Oke, berarti yang O ini tadi R kuadrat sama dengan berapa jumlahnya tadi? 25 per 100 sama dengan 2,25. Pinter. Berarti R-nya akar dari 0,25 berapa? 0,5. Pinter, 0,5. Oke. R-nya dapat, kita cari P dan Q, kita minta perbantuan golongan darah A. Berarti di sini ya A ditambah O sama dengan A-nya berapa jumlahnya tadi? 24. Pinter, per 100 ditambah O-nya berapa? 25. Oke, kita masukkan rumus. Golongan darah A-nya ada yang homo, ada yang hetero. Masukin. P kuadrat plus P kuadrat ditambah 2 P R ditambah R kuadrat. ya ini yang O-nya masukin ditambah R kuadrat sama dengan berapa ini? 24 tambah 25. 49. Oke, 49 per 100 ya. Oke, ini dikurungin jadinya P tambah R kuadrat. Pinter. Oke, sama dengan 0,49. 49. Oke, dikeluarkan kuadratnya. Berarti P plus R seakar dari 0, berapa? 0,7. Pinter, 0,7. Berarti P plus R-nya berapa? 0,5 ditambah 0, sama dengan 0,7. Berarti P-nya P sama dengan 0,2. pinter, 0,2 ya. Mana? 0,2. Oke, kita masuk ke rumus ini. Ya, P plus Q, bentar. Ya, P plus Q sama P plus Q plus R sama dengan 1. P-nya 0,2, 2. Q-nya belum, R-nya berapa? 0,5. 0,5 sama dengan 1. Berarti Q-nya 1 dikurangi 1 dikurangi 0,7. Oke, berapa? 0,3. 0,3. Oke, 0,3. Ketemu deh. Jadi IA sama dengan P sama dengan 0,2. 0,2. IB sama dengan Q sama dengan 0,3. IO sama dengan R sama dengan 0,5. Oke, maaf panjang sekali tuh. Sudah selesai kah? Sudah, wow keren sekali. Iya ya. Nah ini adalah saya kasih tahu ya, ini adalah soal favoritnya Bu Weti. Jadi kalau nanti ada keluar soal hukum Hardy Weinberg, yang keluar ini. Jawabannya gimana? Sama. Ya. Oke, kenapa? Ibu malas mikir. Ya. Oke, nomor 6 yang terakhir boleh dibaca oleh
Siapa yang mau? Rio? Ada Ilham ya? Ada Ilham Bintang? Bibin mana Bibin? Bibin. Ada Bu. Oke, nomor 6 baca. Nomor baca. Kelihatan Ilham? Sudah? Ayo baca Ilham. Kelihatan nggak? Yuk. Ilham, mana? Atau yang lain? Halo? Sama Fikri ya, Bu. Oh ya, Fikri. Oke, boleh Fikri. Nomor 6. Dalam suatu masyarakat yang berjumlah 4.000 penduduk diketahui 20% laki-laki hemofili. Berapakah jumlah perempuan normal karir jika perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 1:3? Oke, sip. Ini beda lagi ya. Jadi tadi kita sudah tahu yang hukum Hardy-Weinberg yang paling sederhana pertama, terus yang kedua ini adalah tadi itu golongan darah. Nah, sekarang beda lagi. Kita ngomongin hemofili sama buta warna. Itu sama ya, hemofili sama buta warna. Nah, untuk itu kita harus tahu bahwa hemofili dan buta warna itu adalah kelainan yang terpaut kromosom X. Ya, X ya. Jadi, kalau di sini kita hemofili ya, XH besar itu adalah P kecil lambangnya ya. Kemudian XH kecil itu adalah Q. Oke. Sampai di sini paham dulu ya. Oke. Sekarang kita ke cewek dulu, cewek. Itu cewek itu ada 3 macam genotip ya. Saya tulis cewek ya. Oke, nah di mana ya? Yang pertama adalah XH besar. Bentar, pengennya pakai ini. Ya, di mana ini XH besar sama H besar. Nah, kalau ada cewek itu kan X-nya 2 ya. Nah, jadi kalau H besar sama H besar berarti ini adalah cewek normal. Normal, jelas? Ya, oke. Nah, kalau ini ada yang kedua XH besar sama H kecil. Jadi dia itu cewek normal tapi bawa gen hemofili. Jadi ini yang disebut dengan wanita karir. Ya. Jadi wanita karir teh bukan wanita yang kerja-kerja gitu, bukan ya di sini ya. Jadi wanita yang bawa penyakit. ya, jadi ya, termasuk buta warna. Jadi kan ibu pernah cerita ya. Jadi kalau wanita karir dia bawa penyakit, makanya biasanya ini dari bapaknya. Ya, jadi nanti cowok nanya dulu kalau mau nikah teh, ya, bapak kamu buta warna apa hemofili gitu misalnya. Oh normal, ya udah aman gitu. Kalau misalnya bapaknya buta warna atau hemofili, berarti cewek yang mau kamu nikahin itu dia karir. Kalau cewek yang kamu nikahin itu karir hemofili atau buta warna, maka anak laki-laki kamu itu nanti bisa buta warna atau hemofili. Jelas? Ya, jadi ya, jadi harus tanya-tanya ya sebelum nikah ya. Ya, bukan pacaran ya, tapi ta'aruf. Oke, nah sekarang yang ini H kecil sama H kecil, berarti ini baru wanita hemofili. Ya, nah wanita hemofili. Kalian tahu nggak hemofili itu apa? Kalian? Sulit menyembuhkan luka. Oke, betul. Jadi darah sukar membeku. Ya. Jadi wanita hemofili itu dia bersifat letal. Artinya apa? Mati, ya, meninggal. Jadi wanita ini akan meninggal pada saat dilahirkan atau meninggalnya pada saat wanita tersebut mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Jelas ya. Jadi kebayang ya kalau ada yang wanita hemofili dia menstruasi, pasti darahnya gimana? Terus-terusan kan? Ya. Jadi meninggal ya. Oke, pasti masuk surga ya. Oke ya, insya Allah. Ya, oke, sip. Nah, sekarang kita lihat yang cowok.
yang cowok ya. Yang cowok itu terkenal dia tegas ya. Jadi cowok itu hanya ada dua macam ya. X cowok ya. Bentar, biar beda warnanya ya. Oke. Ya ini X Y kan, kalau cowok kan XY kan, X-nya cuma satu kan, maka dia itu hanya ada dua macam. Jadi kalau nggak penyakitan, normal gitu, ya. Dia normal, ini XH besar ya kan. Kalau ini XH kecil, berarti ini normal. Kalau yang ini penyakitan, kena hemofili. Ya, tapi ini nggak letal, nggak meninggal ya. Yang meninggal yang perempuan, oke? Nah, sekarang kita lihat. Kalau XH besar itu adalah P, XH kecil adalah Q, maka kita bisa tahu ini. Kalau yang cewek normal ini rumusnya apa? Pinter, P kuadrat. Kalau yang cewek karir ini rumusnya apa? Pinter, 2PQ. Kalau yang meninggal ini, yang hemofili rumusnya apa? Q kuadrat. Pinter. Nah, sekarang kita lihat bedanya nih. Kalau cowok normal berarti rumusnya apa? Apa? Ini loh. Ya, apa? Rumusnya apa? Iya, P aja gitu kan. Nah, kalau yang ini rumusnya apa? Yang cowok hemofili. Iya, Q aja gitu ya. Ngerti tuh bedanya? Tahu bedanya? Oke, sip. Nah, tadi Fikri bilang tadi ya Fikri yang ngomong ya. Oke, 20%. Ya, 20% laki-laki hemofili. Yang diketahui adalah 20% laki-laki hemofili. Nah, berarti ini Q kan yang diketahui, bener nggak? Iya, 20%. 20% itu 0,2. Pinter, 0,2. Masuk hukum Hardy-Weinberg. P plus Q sama dengan 1. Ya kan? Berarti P plus Q-nya berapa? 0,2 sama dengan 1. Berarti P-nya berapa? 1 dikurangi 0,8. 0,8. Jelas sampai di sini? Oke, sip. Nah, berarti tapi di sini berarti yang ditanya apa nih? Yang ditanya apa nih? Perbandingan. Ya, ini perempuan normal karir. Berarti karir yang mana ini kan? Ya, berarti ditulis di sini perempuan karir sama dengan rumusnya apa? 2PQ. Oke, masukin 2 kali 0,8 kali 0,2. Oke, sama dengan berapa? 0,32. Oke, kita jangan cuekin. Di situ ada jebakan. Ini kan soal itu ya, UTBK ya. Oke, ada jebakan. Perbandingan laki-laki dengan perempuan adalah 1:3. Berarti untuk wanita karir ini bukan 0,32 karena ada perbandingannya, yaitu 3 di antara 4 kan? 1 tambah 3 kan 4 ya. Kali 0,32 itu 32 per 100 kali berapa total jumlahnya? 4.000. Oke, kita coret-coret ya. Coret 8. 3 kali 8 kali 40. 96. Pinter, 960 gitu ya. Oke, orang ya. Nah, ini ketemu deh. Ngerti gak? Ngerti? Oke, kalau misalnya ditanya berapa yang meninggal, berarti cewek hemofili. Berarti rumusnya apa sayang? I kuadrat. I kuadrat sama dengan Q-nya berapa tadi? 0,2 kali 0,2 berapa? 0,04 ya? Bener nggak? Nolnya ada 2 kan? Komanya ada 2 kan? Ya, 0,04. Oke, sip. Berarti ini ada perbandingannya. Berarti 3 dibagi 4 kali 4 per 100 kali 4
4.000. Dicoretnya ini ada satu ya. Oke, dicoret berarti ini coret. Berarti jawabannya 20. 120 orang. Tuh, gampang ya? Sip. Ya, pokoknya soalnya kalau nggak ini keluar berarti yang golongan darah deh. Ya, kalau yang biasa-biasa itu kayaknya terlalu biasa. Sip. Ya, udah beres? Udah, Oke, Ibu. sip. Kalau gitu bisa ya saya stop share, kemudian kita foto-foto. Come on. Ibu ada yang ingin Oh iya, nggak apa-apa. Nanti pokoknya ditulis ya sama tuh ya. Nanti kirim ke ibu ya. Yang datang siapa aja ya. Oke, ini banyak banget sih. Oke, yuk on cam yang bisa on cam, come on. Ya. Mungkin kalau yang nggak ketahuan itu karena nggak on cam kali ya. Ada 13 others tapi nggak ada mukanya. Ya, nah ya. Najwa, kucingnya lucu banget. Namanya siapa tuh, Meng? Aduh. Gendut ya. Cewek cowok itu? Oh, cewek. Ya ampun. Udah beranak dia? enggak, masih kecil. Oh, masih kecil. Kok kayak gede ya? Karena deket. Gede banyak bulunya dia. Oke, Fikri ganteng banget ya pokoknya. Sip, yuk kita foto ya. Hitungan sampai 3 ya. 1, 2. Salman, nah agak ke atas tuh mukanya keparo. Betul. 1, 2, 3. Di sini tuh mau foto sini. Oh iya. Nggak kelihatan. Ya, bentar ya, saya pamerkan dulu. Oke, fase yang kedua. Kalau nggak munculin on cam kayaknya nggak ketahuan ya. Sip. Ya, 1, 2, 3. Nah, sip. Bentar. Oke, seperti biasa sudah mendekati ujian SNMPTN, terus apa sih mau UTBK juga ya. Oh ini Tati ya baru masuk, kasihan kayaknya sinyal ya Ti ya. Tati kayaknya sinyal nih. Gak apa-apa Tati. Kalau mau on cam, hayu on cam, saya foto lagi. Oke. Oh enggak ya? Oke enggak. Oke, yang masuknya sebentar juga tetap ditulis ya tuh ya. Tadi yang keluar masuk tetap ditulis ya. Oke. Sekarang buka audionya ya. Buka audionya, katakan profesi yang kalian inginkan. Saya nggak minta jurusan, tapi ini sekarang profesi yang kalian inginkan. Misalnya, ibu rumah tangga. Mau foto? Sini. Oke, sip ya. Profesi yang kalian inginkan. Imelda belum dibuka. Wildan belum dibuka. Wildan. Najwa belum dibuka. Sip ya. Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Engineering, dokter. Dokter gigi. Amin. Tadi siapa yang bilang dokter gigi tah? Alisa. Oke, Alisa. Alisa ya. Dokter gigi aja ya, bukan dokter gigi hewan ya. Ngeri banget ya. Giginya manusia, oke. Ini malah hewan ya. Iya. Salman kayaknya tadi nyebutin 2. Iya ibu. Yaudah, yang terbaik aja deh ya buat kalian. Ibu hanya bisa bantu doa, tetap semangat, tetap yakin akan doa ya, tetap yakin akan cita-cita doa ya, tetap mendekatkan diri sama Allah karena Allah yang menentukan ya. Tetap mohon-mohon ya. Ibaratnya kamu minta sesuatu sama orang tua 5 menit sekali juga ngomong, ibu pengen HP bu, mama pengen HP mah gitu ya. Nah sekarang kamu juga minta sama Allah gitu ya. Misalnya Allah pengen kedokteran gitu, Allah pengen engineering, Allah pengen jadi hakim misalnya ya. Jadi minta sama Allah diberikan yang terbaik. Pokoknya sukses buat kalian. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih
Terima kasih ya, saya akhiri, tetap semangat. Nanti minggu depan ada menyusul katanya nanti 2 hari sekali ya. Jadi ada online, offline ya. Nanti menyusul ya. Yang jelas tetap semangat karena kalian tinggal sebulan lagi sudah mau menghadapi ujian praktek dan ujian sekolah. Tapi untuk infonya nanti diinfokan kembali. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, tugas-tugasnya tetap dikerjakan. Jangan lupa latihan soal UTBK-nya terus itu harus ada target supaya kalian bisa siap menghadapi UTBK. Walaupun ikut SNMPTN tetap UTBK prioritas ya, karena kita harus jaga-jaga. Oke? Saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Ya. Yo, dadah. Ya, Ibu stop ya. Ayo kembali kasih. Ya, dah.